akhir-akhir ini eh, dua aliran ini sering menjadi pembahasan umum, dan dua aliran ini, maksud saya Wahabi dan Syiah, cetar membahana di negeri kita Indonesia ini. Lantas menurut Kiai sendiri, apa ada persamaan antara aliran Wahabi dan Syiah tersebut? Mohon dijelaskan. Oh, iya. Baiklah, kalau yang ditanyakan persamaannya antara Wahabi dan Syiah, kalau saya mengacu kepada hadis Nabi Muhammad SAW, suatu saat beliau ini, Nabi kita, tatkala bersama dengan para sahabatnya, beliau berdoa. Ada beberapa riwayat ya, cuman saya ambil satu saja secara ringkas. Beliau berdoa, ya Allah, berkatilah Yaman kami dan berkatilah Syam kami. Kemudian ada orang Najd di situ yang mengatakan, ya Rasulullah, berkati juga Najd kami. Maksudnya minta didoakan. Rasulullah tetap diam. Dan Rasulullah mengulangi doanya. Ya Allah, berkatilah Syam kami dan berkatilah Yaman kami. Kemudian orang Najd itu mengatakan, ya Rasulullah, berkati juga Najd kami. Tapi Rasulullah diam. Tidak komentar Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, justru di Najd ini besok-besok akan terjadi kekacauan. Bahkan ada riwayat mengatakan akan terjadi 9 kekufuran, 9 percekcokan, dan juga akan muncul dari Najd ini kornus syaiton. Kornus syaiton artinya tanduk setan. Begitu ya. Sedangkan kita bicara dulu mengenal Najd itu mana, Syam itu mana, gitu ya, Yaman itu mana. Gitu. Nabi Muhammad SAW itu termasuk penduduk Hijaz. Ya. Gampangannya kata Nabi, orang yang berada di wilayah baratnya Hijaz. Jadi kalau Hijaz itu gampangannya yang sering dikenal oleh masyarakat adalah kota Mekah, kota Madinah, kota Taif, kota Jeddah, dan beberapa wilayah yang sekitar situ. Maka Nabi mengatakan wilayah yang ada di barat dari Hijaz tadi, itu keimanannya akan dijaga oleh Allah SWT sampai hari kiamat. Maka Yaman termasuk wilayah yang ada di baratnya Hijaz. Sehingga Nabi juga berdoa untuk Yaman. Demikian juga menurut riwayat Syam juga diikutkan dalam doa Nabi Muhammad SAW. Kalau Syam itu sekarang Syria ya. Syria masuk di dalam wilayah ini yang didoakan oleh Nabi bahwa akan diberkati oleh Allah SWT. Sedangkan Najd adalah wilayah yang di sebelah timurnya Hijaz. Menurut sebagian ulama, kalau ditarik lurus itu di wilayah sekitar atau antara Riyadh sampai Irak. Nah ini namanya Najd. Ada riwayat hadis macam demikian banyak kalau kita mau mutolaah di dalam sejarah atau biografi daerah-daerah Islam itu ya, Timur Tengah. Itu menyatakan demikian. Nah uniknya yang namanya Najd itu kan saya katakan dari Riyadh sampai Irak. Nah, Wahabi yang tadi saya katakan konon dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu dari sekitar Riyadh. Artinya orang Najd artinya. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ini adalah orang Najd yang dekat dengan Riyadh. Jadi sumber dari Wahabi ini lahirnya di Najd alias di Riyadh. Lah di sana yang paling ujung sana yaitu Irak ada daerah namanya Karbala. Lah Karbala ini termasuk dianggap kota paling suci di dunia ini
oleh orang-orang Syiah. Karena konon di Karbala ini terjadi pembantaian terhadap Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, sehingga oleh orang-orang Syiah yang kemudian diklaimlah Sayyidina Husain itu sebagai imam Syiah, padahal tidak demikian semestinya. Maka mereka mengatakan bahwasanya tanah Karbala itu adalah tanah yang paling afdol di seluruh dunia ini, termasuk lebih afdol daripada tanah makam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita melihat sejarah ini, berarti kornus syaiton, tanduk setan itu, ya, tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan yang satu tanduknya ini adalah diisi oleh orang Wahabi, yang satu tanduknya adalah diisi orang Syiah. Karena itulah yang menjadi sumber fitnah zaman sekarang ini. Bahkan kalau kita mau jeli ya, terjadi pertikaian-pertikaian di dunia Islam itu, kemungkinan besar terlibatlah di situ kelompok Syiah atau kelompok Wahabi. Ini permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam. Sedangkan kita umat Islam Indonesia, kalau misalnya kita ini ya mengabaikan permasalahan semacam demikian, tidak jeli, kita kan luar biasa ya. Pemerintah kita ini dihuni oleh umat Islam. Hampir seluruh pejabat-pejabatnya juga umat Islam. Dan kalau ditanya Islam mana, mereka rata-rata mengaku Ahlussunnah wal Jamaah. Mulai dari presiden sampai orang yang ada di pasar ini mayoritasnya kalau ditanya mulai dari zaman dulu sampai sekarang adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka bukan Syiah, mereka bukan Wahabi. Nah, runyamnya kalau Wahabi ini berkembang di Indonesia dan Syiah berkembang di Indonesia, padahal dalam konteks mereka ini selalu berebut masyarakat dan berebut jamaah, yang sudah-sudah bahwa Syiah ini selalu akan bermusuhan dengan kaum Wahabi. Maka kita umat Islam di Indonesia, khususnya kami dari pemerhati masyarakat, sangat berharap sebenarnya bahwa pemerintah ini tegas untuk menolak aliran-aliran yang diekspor dari negara-negara asing. Jadi cukuplah umat Islam di Indonesia ini adalah benar-benar produk asli Indonesia yang konon sudah menjadi ajaran dari Wali Songo, dan ajaran Wali Songo ini terbukti. Bayangkan saja mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dengan fikihnya Syafi'i itu ya tidak hancur, tidak lekang walaupun harus diserang oleh Belanda 350 tahun. Ini kan luar biasa, sudah teruji. Maka ini yang perlu dicari dan ini yang perlu dilestarikan baik oleh masyarakat termasuk juga oleh pemerintah Indonesia. Inilah semestinya yang perlu diperhatikan oleh para ulama khususnya, oleh para umarok khususnya. Jangan dikorbankan, mayoritas umat Islam dikorbankan hanya oleh pendatang yang sekelompok kecil, yaitu kelompok Wahabi maupun kelompok Syiah yang jumlahnya cuman bisa dihitung jari aja. Cuman tokoh-tokohnya itu-itu saja sebenarnya. Ini kan runyam jadi Indonesia kalau tidak segera dipotong alias diamputasi itu aliran-aliran sesat yang merusak ketentraman akidah umat Islam Indonesia.